Yang 5B, budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Dan yang juga 3P, penggemar, pecinta, dan penggila olahraga sepak bola. Welcome back ke video kedua channel YouTube Bola Buminder hari ini. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang kelanjutan Champions League. Yes, kelanjutan dari UEFA Champions League musim 2019-2020 yang teman-teman banyak request ke kita agar kita membahasnya. Dan di video ini kita akan membahas pertandingan dari dua klub raksasa asal Spanyol, Real Madrid and Barcelona. Real Madrid dan Barcelona sejak musim 2010-2011 di UEFA Champions League menjadi kekuatan yang dominan, teman-teman. Sejak musim tersebut sampai musim lalu, Barcelona telah 2 kali juara, Real Madrid telah 4 kali juara. Kita tahu bahwa faktor Real Madrid dan Barcelona juga dominan di kompetisi antar klub Eropa karena ada 2 pemain hebat di sana di masing-masing klub. Ada siapa di Barcelona? Lionel Messi, dan di Real Madrid dulu ada CR7. Oke, Lionel Messi masih bertahan di Barcelona dan kita akan membahas game pertama dari video ini adalah game dari Barcelona melawan Napoli. Leg pertama Barcelona telah menahan Napoli dengan skor 1-1 dan di leg kedua ini sebetulnya Barcelona tidak perlu menang. Menurut kamu Barcelona akan main draw aja atau tetap akan cari kemenangan nih? Ya, Barcelona juga bisa 0-0, tapi mereka akan menang. Ya, mereka akan mencoba meraih kemenangan karena mereka juga perlu mendapatkan kepercayaan kembali dari para pendukung yang tentunya saya kira kecewa ketika Barcelona tidak mampu menjadi juara La Liga setelah mereka unggul 2 poin dari Real Madrid sebelum break karena pandemi. Tapi setelah restart La Liga justru Real Madrid yang tidak pernah kalah dan Barcelona ada kalah dan beberapa kali seri. Yang berita baiknya dari Barcelona adalah pelatih Quique Setién tetap dipertahankan untuk pertandingan lanjutan Liga Champions bagi Barcelona. Nah, itu sesuatu yang positif karena jika saja Setién dipecat, mungkin itu akan mengganggu kestabilan performa dari Barcelona. Siapa yang bisa masuk kira-kira? Kan belum tentu juga akan ada pengganti yang kualitasnya bagus. Tapi pada pertandingan ini saya kira segala tumpuan akan berada pada Lionel Messi. Seperti yang tadi Bung Jas katakan bahwa Lionel Messi adalah pemain hebat di Barcelona dan juga salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Selain tentunya Cristiano Ronaldo yang sekarang bermain bagi Juventus FC. Dan statistik yang mengerikan dari Messi adalah ia sudah mencetak 67 gol dari 66 pertandingan kandang Barcelona di Liga Champions, teman-teman. Artinya ia memiliki frekuensi mencetak gol yang subur ketika Barcelona bermain di kandang sendiri. Itu yang perlu diperhatikan oleh pelatih Napoli saat ini, yaitu Gattuso, bagaimana timnya ini pertama bisa menghentikan gerakan-gerakan eksplosif, gerakan-gerakan kreatif, atau juga gerakan-gerakan mengancam kepertahanan Napoli dari Lionel Messi. Jika itu bisa di-lock, maka kemungkinan untuk meraih hasil positif akan terbuka bagi Napoli. Tapi saya kira ini pertandingan yang sangat amat sulit bagi Napoli. Walaupun Barcelona tidak akan diperkuat oleh Busquets dan juga Vidal karena kedua pemain itu menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning, tapi mereka masih memiliki pemain muda seperti Riqui Puig yang bisa saja dimainkan, Frenkie de Jong, kemudian di depan jangan lupa selain Messi ada Suarez, ada Griezmann. Griezmann mencetak gol di leg pertama. Di belakang masih ada Pique, pemain veteran, dan kita tahu Ter Stegen salah satu penjaga gawang terbaik di dunia saat ini. Jadi saya melihat bahwa pertandingan ini menjadi sepenuhnya milik dari Barcelona. Dengan aman saya kira mereka akan bisa meraih kemenangan dalam pertandingan ini karena ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk meraih gelar musim ini. Setelah gagal di La Liga, kemudian gagal di Copa del Rey, tentu sekarang harapannya adalah di UEFA Champions League, di mana dalam 2 musim terakhir mereka gagal melangkah ke fase selanjutnya karena setelah menang di kandang mereka kalah di tandang. Tapi kali ini setelah draw di tandang mereka akan bermain di kandang sendiri. Prediksi saya adalah Barcelona bisa menang dengan skor telak. Prediksi kamu bagaimana? Kalau Barcelona juga bisa menang kok. Iya, bisa menang kan? Oke, sekarang kita step ke match selanjutnya. Ini match yang seru. Manchester City melawan Real Madrid. Real Madrid dilatih oleh Zidane.
City dilatih oleh Pep Guardiola, dua pelatih yang dikategorikan sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia saat ini, di mana Pep Guardiola tentu secara track record lebih berhasil di beberapa klub, tapi Zidane bersama Real Madrid menjadi sebuah dominating force di Europe. Mereka 3 kali berturut-turut sebelumnya menjadi juara Liga Champions. Tapi pada pertandingan ini adalah pertandingan yang sulit, Bung Jas, bagi Madrid. Kenapa? Siapa yang tidak bisa bermain di game ini? Ramos? Yes, tanpa Ramos menurut kamu Madrid ada harapan nggak? Susah lah mereka. Nah, susah kan? Because Ramos bukan hanya central defender yang agresif dan tangguh, tapi ia juga leader dalam skuad ini. Menurut kamu kalau gak ada Ramos, siapa nih yang diharapkan? Benzema bisa. Ya, Benzema untuk mencetak gol. Tapi untuk menahan striking force dari City yang sudah mencetak lebih dari 100 gol di semua kompetisi, itu akan sangat berat bagi Real Madrid ketika mereka juga perlu mengerahkan segala kekuatan untuk minimal mencetak 2 gol tanpa balas agar bisa lolos ke fase selanjutnya, karena di first leg mereka kalah dengan skor 1-2. Iya, dan itu tadi Benzema kan juga top scorer. Iya, di La Liga ya. Iya, Di La Liga bagi Real Madrid. Iya. Oke. Dan kita juga harus bilang dong, no Benzema, no party. Ya, itu benar juga ya. Benzema juga menjadi pemain yang vital bagi Real Madrid selain Sergio Ramos, dan kabarnya Benzema akan menjadi kapten bagi Real Madrid dalam pertandingan ini karena absennya Sergio Ramos. Nah, berbicara mengenai peluang, saya kira akan sangat sulit bagi Real Madrid untuk mencari gol ketika tim ini juga bukanlah tim yang produktif mencetak gol. Sudah tidak ada CR7, segala bentuk tumpuan adalah kepada Benzema, tapi Benzema juga kita tahu tidak seefektif Lionel Messi dalam urusan mencetak gol. Kekuatan Barcelona adalah kemampuan mereka untuk mencetak banyak gol. Hambatan mereka adalah ketika mereka memiliki masalah internal. Madrid memang tidak memiliki masalah internal, tapi sekarang mereka tidak bermain dengan full team dan kehilangan leader mereka di atas lapangan yang berpengaruh terhadap prestasi Real Madrid yang menjadi juara La Liga musim ini. Bagi Real Madrid, saya kira tidak ada beban dalam pertandingan ini, karena mereka sudah menjadi juara La Liga, mereka menjadi juara Supercopa Espana. Sebaliknya bagi Manchester City, ini adalah gelar yang memang mereka incar bersama Pep Guardiola setelah mereka sudah mampu menjuarai kompetisi domestik English Premier League 2 kali sebelumnya. Jadi beban sebetulnya adalah di pihak City, di mana City akan berusaha tidak mengalami kekalahan dalam game ini. Kuncinya bagi Madrid adalah jika mereka bisa mencetak gol dalam 25 menit awal laga ini. Jika Madrid bisa mencetak gol dalam 25 menit awal laga ini, maka saya kira peluang bagi Madrid untuk lolos terbuka. Sebaliknya bagi City, jika mereka bisa menahan Madrid untuk mencetak gol secara keseluruhan di babak pertama, maka saya kira sudah pasti City yang akan lolos ke fase selanjutnya, karena sisa 45 menit akan sangat sulit bagi Real Madrid untuk bisa mencetak gol. Walaupun City juga performanya tidak dalam kondisi terbaik, tapi saya kira dalam game ini City akan kembali diunggulkan. Mereka haus gelar Liga Champions dan pemain-pemain yang mereka miliki dalam kondisi siap tempur. Secara mental memang saya kira Madrid satu level di atas City, tapi secara kualitas permainan dan materi pemain, City perlu kita akui lebih unggul daripada Real Madrid. Nah, kamu lihat peluangnya siapa nih? Kalau menurut saya berat nih bagi Real Madrid untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Loh, kenapa Bung Binder nggak jagoin tim favoritnya? Iya. Kayak Arsenal kan Bung Binder nggak jagoin menang. Iya. Terus Real Madrid juga nggak dijagoin menang La Liga. Iya, tapi kan kita kan realistis merendah. Kalau nanti hasilnya justru kebalikannya adalah sukses, yaitu karena memang kerja keras dari para pemain Real Madrid. Yang mana saya kira dalam pertandingan melawan City ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi Real Madrid, dan saya justru mengunggulkan City untuk bisa kembali meraih kemenangan dalam game ini, meskipun akan sulit untuk mencetak banyak gol, tapi saya kira mendapatkan selisih 1 gol dalam meraih kemenangan bagi City adalah sesuatu yang mungkin di second leg ke ini. Bagi para pendukung Real Madrid dan Barcelona, tentu mereka akan mengharapkan tim mereka bisa lolos ke fase selanjutnya. Tapi kita juga perlu melihat bagaimana nanti kerja keras dari para pemain yang akan menentukan juga strategi dari kedua pelatih. Quique Setien diuji taktiknya, Lionel Messi mendapatkan tantangan, Zidane diuji lagi
taktiknya, dan para pemain Madrid kembali mendapatkan tantangan dari mental mereka yang kuat yang sudah sering menjadi juara UEFA Champions League. Oke, kamu pilih siapa, City atau Madrid? Adalah harapan untuk Real Madrid. Ada ya? Ya Iya. udah, kita tunggu nih Bung Jas punya prediksi atau saya yang benar. Tadi dia prediksi Barcelona, saya juga pikir Barcelona akan melaju. Saya prediksi City yang akan melaju, tapi Bung Jas prediksi bahwa Real Madrid ada harapan untuk melaju. No hit. Only football. Salam Salam sepak sepak bola. bola.